Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang SPLTV metode eliminasi. Di video sebelumnya, kita sudah mengerti apa itu SPLTV dan apa saja bentuk umum dari SPLTV. Dan kita juga sudah melihat contoh soal di mana kita membuat SPLTV dari sebuah soal cerita. Di sini kita punya soal yang sama ya. Di sini ada pedagang buah yang hari pertama, hari kedua, dan hari ketiganya menjual buah dan memperoleh keuntungan. Nah, di sini kita sudah membuat SPLTV-nya yang bentuknya seperti ini. Sekarang di video ini kita akan mengerjakan SPLTV ini sehingga kita memperoleh nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Atau dalam kata lain, kita bisa memperoleh harga dari dus nanas, dus pisang, dan dus mangga. Dalam mengerjakan SPLTV, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Di video ini, kita akan belajar cara menggunakan metode eliminasi. Bagaimana caranya? Caranya adalah menyederhanakan sistem ini sehingga kita bisa menghilangkan variabelnya satu persatu sehingga kita memperoleh satu variabel saja. Misalkan kita mau mencari variabel X. Berarti pertama-tama kita hilangkan dulu variabel Z-nya, lalu kita hilangkan variabel Y-nya. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita harus memilih dua persamaan. Persamaannya bebas teman-teman. Mau ambil persamaan 1 dan 2, atau 1 dan 3, atau 2 dan 3, terserah. Contoh di sini kita ambil contoh ambil persamaan 1 dan persamaan 2. Berarti kita akan memiliki 3X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan 2.640.000. Dan persamaan kedua kita akan punya X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 1.510.000. Setelah kita mengambil dua persamaan, waktunya untuk menghilangkan variabel. Berarti langkah kedua itu adalah menghilangkan variabel yang kita tidak inginkan. Misalnya di kasus ini kita tidak mau melihat Z. Berarti akan kita hilangkan Z-nya. Bagaimana caranya? Tipsnya itu adalah dengan mengalihkan persamaan pertama dengan koefisien variabel di persamaan keduanya. Dan mengalihkan persamaan 2 dengan koefisien variabel di persamaan pertama. Sebagai contoh, karena kita mau menghilangkan Z di sistem ini, maka persamaan pertama akan kita kalikan dengan koefisien Z di persamaan kedua. Berarti persamaan pertama akan kita kalikan dengan 2. Persamaan kedua akan kita kalikan dengan koefisien di Z persamaan pertama. Berarti akan kita kalikan 5. Sehingga kita akan memperoleh sistemnya menjadi seperti ini. Teman-teman di sini bisa dilihat bahwa Z-nya itu akan memiliki koefisien yang sama. Sekarang kita kurangi kedua persamaan ini sehingga kita akan memperoleh 6X dikurang 5X yang berarti kita punya X. Lalu 4Y dikurang 15Y berarti kita akan memiliki minus 11Y. 10Z dikurang 10Z berarti hasilnya 0. Lalu 5.280.000 dikurang 7.550.000 kita akan memiliki minus 2.270.000. Di sini kita akan sebut persamaan ini sebagai persamaan 4. Kita di sini memiliki persamaan 4 yang memuat dua variabel saja. Karena persamaan ini meliputi dua variabel, berarti untuk menghilangkan variabel Y, kita butuh satu persamaan lagi. Bagaimana caranya? Kita ambil sekarang persamaan 1 dan persamaan 3. Berarti kita akan memiliki 3X tambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 2.640.000 dan 4X tambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 2.750.000. Di sini kita tetap mau menghilangkan variabel Z-nya ya. Berarti persamaan yang pertama akan kita kali 3 dan persamaan kedua akan kita kali 5. Sehingga kita memperoleh sistemnya menjadi seperti ini. Seperti tadi, kita memiliki koefisien Z yang sama. Sehingga ketika kita kurangi persamaan ini, kita akan memiliki minus 11X dikurang 19Y sama dengan minus 5.830.000. Ini kita sebut sebagai persamaan 5. Sekarang kita sudah memiliki dua persamaan yang melibatkan dua variabel. Di sini langkah selanjutnya adalah menentukan variabel mana yang ingin dibuang lagi. Di sini kita ingin menghilangkan variabel Y.
sehingga kita memiliki variabel X saja. Berarti persamaan 4 akan kita kalikan dengan 19 dan persamaan kedua akan kita kalikan dengan 11. Sehingga sistemnya menjadi seperti ini. Kita bisa lihat di sini koefisien Y-nya itu sama. Sehingga ketika kita kurangi dua persamaan ini, kita akan punya 19X dikurang minus 121X. Berarti jadinya 19X itu ditambah 121X ya. Berarti kita akan memiliki 140X. Lalu minus 209Y dikurang minus 209Y, hasilnya 0, sama dengan minus 43.130.000 dikurang minus 64.130.000, yang hasilnya adalah 21 juta. Kita bagi kedua ruas dengan 140, sehingga kita akan memperoleh X-nya itu sama dengan 150.000. Dengan metode eliminasi, kita memperoleh bahwa harga satu dus nanas adalah 150.000. Berarti kita tinggal mencari harga dus pisang dan harga dus mangga. Berarti kita harus mencari variabel Y dan variabel Z-nya. Cara yang digunakan tetap sama. Tetapi kalau untuk mencari variabel Y, berarti variabel X dan variabel Z-nya akan dihilangkan. Sedangkan untuk variabel Z, variabel X dan variabel Y-nya yang akan dihilangkan. Teman-teman bisa mencobanya di rumah sehingga nanti nilai Y-nya itu akan teman-teman dapatkan 220.000 dan nilai Z-nya akan teman-teman peroleh 350.000. Sehingga dengan metode eliminasi, kita memperoleh solusi dari SPLTV-nya adalah X-nya 150.000, Y-nya 220.000, dan Z-nya 350.000. Teman-teman silakan dicoba di rumah untuk memperoleh variabel Y dan Z-nya dengan cara menghilangkan variabel lainnya. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.